Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan keempat kita dalam pengantar fisika nanomaterial. Khususnya hari ini kita akan belajar tentang efek ukuran pada nanomaterial. Jadi secara umum nanopartikel atau nanomaterial adalah sebuah bentuk yang sederhana di mana strukturnya memiliki ukuran dalam rentang nanometer. Kemudian juga sifat dari propertinya itu bergantung pada dimensi dari materialnya. Jadi dimensi material seperti misalnya konduktivitas, elektrisitas, dan yang lainnya. Bahkan dan dia bergantung pada jumlah atom di dalam partikel tersebut. Jadi secara umum pengaruh ukuran itu ada dua ya. Jadi kalau kita memperhatikan nanomaterial atau nanopartikel, pengaruh ukuran itu bergantung nanti pada akhirnya itu bergantung pada dua hal. Pertama itu pada efek kuantum yang telah kita bahas minggu kemarin ya. Jadi efek kuantum yang telah kita bahas kemarin, kemudian sekarang berkaitan dengan skala nanometernya sendiri. Biasanya berkaitan dengan jumlah atom, rasio jumlah atom. Jadi rasio jumlah atom di permukaan, di surface, dan jumlah atom di volume. Itu ya. Jadi rasio jumlah atom di permukaan dengan jumlah atom di ini. Jadi kenapa alasannya? Secara sederhananya nanti adalah karena kalau kita perhatikan ini misalnya atom, anggaplah ini permukaan, berarti dia akan berikatan dengan atom lain ya. Oke, kita perhatikan bahwa di bagian permukaan itu hanya ada tiga ikatan di sini. Ini ada 3 ikatan, ini juga 3 ikatan ya. Sedangkan ini 4 ya. Ini 3. Jadi ada 3 ya. Jadi nanti akan ada dangling bond lah kalau boleh disebut ya, dimana ada ikatan yang tidak ada elektron yang tidak berikatan. Akhirnya dia jadi tidak istilahnya lah energinya tidak terikat sempurna gitu ya. Jadi tidak stabil boleh disebut. Dan inilah yang menyebabkan nanomaterial memiliki sifat yang unik gitu ya, terutama dalam skala nanonya akibat permukaan gitu. Oke, selain itu juga kalau kita perhatikan misal single magnetic domain ya. Single magnetic domain. Jadi ketika misalnya kita punya magnet besar ya, terdiri dari banyak domain-domain kecil, ketika kita potong-potong maka dia akan menjadi nanopartikel, tetapi justru ketika di bawah 3 nanometer dia akan kehilangan sifatnya. Maka dimanfaatkan untuk magnetic recording gitu. Jadi yang tadinya memiliki kehilangan sifatnya kemudian bisa diubah menjadi
magnetik, hilang sifatnya lagi atau magnetik, sehingga dia dapat menjadi penyimpan data gitu. Misalnya nanopartikel, ketika ukurannya kurang dari panjang gelombang, maka dia ternyata bisa memiliki sifat yang unik, terutama untuk yang semikonduktor atau logam gitu ya. Maka dia dapat mengantarkan cahaya atau scattering misalnya, atau dia juga jadi heat absorption gitu. Dia kemampuan untuk menghantarkan atau menghantar panasnya sangat kecil, atau justru dia dapat menghamburkan cahaya dan seterusnya. Bahkan misalnya untuk partikel logam, dia memiliki sifat optik dan yang tinggi ya, bahkan terbatas misalnya gitu. Jadi maksudnya selektif tuh memiliki sifat yang unik gitu, tergantung pada ukurannya. Oke, dia dapat menjadi pewarna, filter warna, solar absorber, bahkan dalam aplikasi solar cell gitu ya. Kemudian juga material fotografi. Jadi kalau kaca film-film zaman dulu itu sebenarnya dia adalah lapisan tipis dari nanomaterial gitu. Fototropik material misalnya, itu adalah contoh paling sederhananya adalah thermopaine. Jadi cat bergantung pada suhu. Jadi kalau misalnya kita panaskan si cat itu, dia akan berubah warna. Kemudian juga poros gitu ya, maka dia akan menjadi molecular filter dan seterusnya. Ini untuk filtrasi zat-zat yang sangat kecil dan spesifik gitu. Kemudian juga kalau misalnya nanopartikel itu berukuran yang maksudnya material berukuran kecil, jadi sangat kecil sekali, maka dia akan stabil untuk dislokasi. Kenapa? Karena dia sendiri si partikel, dia akan menghambat proses dislokasi. Tapi dia justru menyerap energi dari dislokasi tersebut, sehingga dia akan menjadi lebih kuat dibandingkan kalau padatan biasa. Selain itu juga karena rasio dari jumlah atom di permukaan sangat tinggi dan dia aktif gitu ya, itu yang menarik, maka dia dapat menjadi katalis, bahkan menjadi sensor gas atau yang lainnya. Bahkan juga dia permukaannya luas tapi kapasitas panasnya kecil, dia dapat menjadi katalis pembakaran gitu, atau heat exchanger, jadi penghantar panas. Kemudian lower sintering temperatur. Nah, itu yang menarik sebenarnya, dan ini jadi fokus dalam kuliah kita hari ini. Jadi dalam ketika nanopartikel ini di ukurannya diperkecil gitu ya, jadi makin kecil, maka suhu lelehnya itu akan menurun. Yang tadinya misalnya sekitar 800 bahkan lebih, bisa menjadi hanya sekitar 300 gitu ya, derajat Celcius. Dengan demikian ini akan jadi dia akan dimanfaatkan sebagai proses pelelehan yang lebih cepat, kemudian juga menghemat biaya dan seterusnya. Bahkan ya dia bisa menjadi membantu katalitik sebenarnya ya, jadi meningkatkan reaksi kimiawi, kemudian juga mendeteksi zat-zat yang unik dan hal yang lainnya. Nah, yang perlu kita pahami bahwa ketika kita berbicara tentang nanopartikel, itu bukan hanya bagian kecil dari material bulk biasa ya. Jadi secara prinsip ya,
Oke, secara prinsip nanopartikel itu bukan potongan dari material besar, tapi dia memiliki struktur yang berbeda, baik secara ikatan atau kekuatan ikatannya. Kenapa? Secara sederhananya adalah dia hanya berkumpulan dari beberapa atom saja, ya, kumpulan dari beberapa atom saja, dan di kisaran 100 sampai 1000 atom, sehingga yang terjadi adalah ikatan kimianya ikatan kimia antara atomnya itu enggak terikat sempurna, sehingga ada yaitu dangling bond tadi, dan dia mudah berikatan, sehingga pada akhirnya sebenarnya secara umum ada kemungkinan si atom-atom di permukaan ini bisa lepas karena ada perbedaan konsentrasi dibandingkan antara partikel dengan sekitarnya. Karena ada perbedaan konsentrasi, yang terjadi adalah adanya tekanan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, dan dipengaruhi juga suhu. Jadi nanti akan ada istilah delta P, perbedaan tekanan antara partikel nano dengan daerah sekitarnya, ya. Itu disebabkan apa? Perbedaan konsentrasi. Ada satu partikel gitu ya, ada lingkungannya yang konsentrasinya rendah dalam atom yang ini, ya. Selain itu juga ya, ikatan kimianya juga tidak sekuat, atau justru mungkin karena sedikit dia mampu mengkonsolidasi atom-atom gitu, menjaganya justru mungkin tergantung dari ikatan-ikatan kimia yang terlibat. Contoh misalnya silikonnya hanya 1, ya, kemudian silikonnya ada 2, silikonnya ada 6, yang di permukaan hanya ada 3/3 yang di volume yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Yang berikatan hanya maaf, ini 3/6 ini ya. Dan terus makin banyak makin kecil rasionya, makin banyak atom yang terlibat makin kecil rasionya, ya, makin sedikit atom yang terlibat dalam ini, ya. Jadi bahkan untuk beberapa kristalin yang sama itu akan berbeda. Jadi misalnya silikon padatan besar dengan nanosilikon, nanokristal silikon itu akan memiliki lattice parameter. Jadi kisinya itu akan berubah. Misal untuk ZNS ini tipenya itu awalnya itu adalah kubik, struktur kubik yang kita sebut sebagai spalarit struktur, ya, gitu, spalarit struktur ZNS. Tetapi karena yang menarik adalah pada saat dia berukuran 1,4 nanopartikel, jadi dangling bondnya banyak, jadi ada banyak yang tidak berikatan, sehingga yang terjadi adalah dia akan teramati menjadi seakan-akan liquid. Jadi ada ikatan-ikatan yang acak gitu ya, bukan struktur atom kristal lagi tapi acak gitu. Ya, sekitar 1,41%, sekitar 1% dari lattice ininya. Jadi ada kontraksi gitu ya, ada kontraksi, bahkan misalnya karena terjadi kontraksi kisi gitu ya, jadi si struktur kristalnya tidak lagi kubik gitu ya, berubah, sehingga ada apa istilahnya, ya intinya dia akan lebih kuat atau justru mungkin lebih lemah gitu, bergantung pada jenis ikatannya. Intinya ada kontraksi sekitar 1%, cukup kecil tapi itu berpengaruh secara atomik. Nah, karena ada dangling bond, ya, gitu ya, untuk mencegah si dangling bond itu menyebabkan dia
menempel dengan ZNS yang lain, maka kita tambahkan namanya chemical capping, atau misalnya penutup kimiawi, bisa surfaktan atau polimer atau istilahnya adalah passivation, biasanya melamin gitu ya, dan seterusnya. Nah, sehingga si partikel tidak akan bisa mendekat dan kemudian membesarnya di partikel besar, dicegah dengan adanya capping. Nah, kalau cappingnya dihilangkan, maka akan terjadi aglomerasi, pembentukan partikel besar. Selain itu juga ada tumbukan. Kalau dua partikel gitu ya bergerak bersama, ini saling tumbukan, maka yang terjadi kemungkinan adalah pembentukan partikel besar, gitu ya. Nah, makanya perlu dicegah menggunakan capping. Nah, yang menarik adalah kalau dia dipanaskan lebih jauh, yang tadinya adalah kubik, juga dia akan berubah strukturnya jadi heksagonal, yang kita sebut dengan istilah Wurtzite. Oke, nah contohnya NaCl nih, pada suhu ruang bentuknya adalah kubik, maka ketika dipanaskan maka dia akan berubah. Struktur dalamnya tetap kubik, yang membedakan adalah apa? Surface, permukaan gitu ya, atau CDSE misalnya. Jadi kalau misalnya ini yang menarik bahwa kalau si jadi gini, ada partikel besar dan ada partikel kecil, maka perubahan transisi fasenya ini, perubahan transisi fase itu adalah perubahan lattisnya ya, perubahan kisinya, struktur penyusunan atomnya. Jadi intinya adalah pressure atau tekanan untuk mengubah si struktur kristal ini. Kalau ukurannya besar, itu ukurannya kecil. Kalau ukuran partikelnya besar, transisi fasenya itu membutuhkan gaya lebih kecil. Tetapi kalau ukurannya makin mengecil ke sini, ya, maka transisi fasenya berubah lebih sulit. Kenapa? Karena atom-atomnya jumlahnya sedikit, tetapi ikatannya makin kuat gitu, bergantung pada ukuran ya, dan adanya dangling bond gitu ya, sehingga membutuhkan pressure yang lebih besar, bahkan berkali-kali lipat gitu dibandingkan kalau padatan besar. Jadi kalau padatan besar, transisi fasenya kecil, butuh gayanya gitu, butuh pressure-nya. Sedangkan kalau yang ukurannya kecil, mengubah struktur kristalnya itu butuh tekanan lebih besar. Nah, bagaimana caranya agar si nanopartikel tersebut stabil? Jadi nanopartikel itu stabil ketika si nanopartikel ini, yang si energi di permukaan dalam bentuk ikatan-ikatan kimia yang tidak berikatan gitu ya, itu dibuat stabil dengan mengikatnya, misalnya dengan capping ya, atau misalnya atau dengan campuran yang lain gitu ya, sehingga dia si bagian surface permukaannya akan memiliki energi bebas yang kecil, meminimalkan energi bebasnya. Nah, dan energi bebas itu sangat berkaitan dengan energi kohesif. Apa yang dimaksud dengan energi kohesif? Cara penjelasan paling sederhana tentang energi kohesif itu adalah energi ikatan. Jadi ikatan-ikatan kimia pada permukaan itu dibuat stabil. Ya. Nah, ada cara untuk menggambarkan kestabilan bentuk dari nanopartikel, namanya adalah Wolf polyhedron.
ya. Jadi dia akan menggambarkan perubahan dari partikel ketika diberi tekanan atau gaya gitu ya. Disebutnya adalah fluid polyhedron. Jadi fluid polyhedron itu adalah sebuah gambaran plot energi bebas permukaan sebagai fungsi dari orientasinya, arah kristalnya. Ini adalah 111, ini adalah 111. Maaf. Oh iya, ini 100, ini 111, ini adalah 121. Ya. 112. Ini bergantung ini. 100, 112, 111, ini adalah 110. Ini 100. Ya. Jadi bergantung pada orientasinya. Misalnya cara paling mudahnya adalah kalau arah kristalnya utamanya ke sini, maka bentuk ini dan ini bisa dibandingkan terhadap ini. Jadi pada akhirnya nanti dia akan membentuk. Nah, cara mudahnya adalah kita membuat sebuah gambaran. Ini adalah arah kristalnya, ini adalah arah kristal dibandingkan dengan jari-jari HKL, berarti ini adalah jari-jari HKL-nya. Jadi nanti kita akan dapatkan probabilitas kemungkinan perubahan fasenya. Oke, nah yang menarik dari nanopartikel, karena di bagian luarnya ini dia memiliki ikatan kimia yang kurang stabil, energi kohesifnya ya, sehingga delta P atau tekanannya tinggi dan mengarah keluar. Jadi delta P-nya itu tekanannya ke arah luar. Apa yang terjadi adalah ketika si partikel ini kena temperatur tinggi, maka yang terjadi adalah bagian luar itu akan memiliki energi lebih besar. Ya, seakan-akan delta P-nya makin besar nih, delta P-nya. Sehingga atom-atom yang bagian luarnya seakan-akan meleleh lebih cepat. Jadi kalau ibaratnya ini, maka yang pertama kali meleleh adalah bagian luarnya. Kenapa? Karena dia ada dangling bond yang tidak berikatan. Ketika dia dapat energi lebih tinggi gitu ya, sehingga delta P-nya itu di sini di daerah sini, di daerah permukaan dia lebih tinggi. Nah, yang menarik adalah inilah yang menyebabkan nanopartikel ini memiliki perbedaan signifikan dengan padatan biasa, karena dia akan menurunkan temperatur. Ya. Jadi ikatan-ikatan di luar itu dia menurun, akhirnya temperatur menurun. Ya. Dan pelelehan itu awalnya memang di permukaan. Nah, yang menarik adalah hubungan antara T meleleh pada nano itu sebanding dengan T pada padatan dikalikan dengan 1 minus konstanta C dibagi diameter dari nanonya. Kira-kira seperti ini. Dan contohnya misalnya ini adalah kurva pelelehan pada emas AU. Coba kita perhatikan, kalau misalnya radiusnya besar sampai 10 nano juga masih sekitaran 1000 derajat Celcius, 900 sampai 1000 derajat Celcius. Tapi ketika ukuran partikelnya diperkecil dan dia suhu lelehnya bahkan mendekati 500 sampai 300 nanometer. Artinya apa? Emas itu kan hampir mirip seperti Ag, seperti Cu. Ketika kita berhasil membuat emas nanopartikel atau Ag nanopartikel atau Cu nanopartikel,
Itu banyak komponen-komponen dalam industri elektronika itu membutuhkan pasta-pasta atau untuk menempelkan komponen-komponen berbasis AU, AG atau ECU, AG atau AU gitu. Sehingga ketika dia sebagai pasta untuk menempelkan atau menyambungkan komponen-komponen, dia kasih suhu rendah aja, sekitaran 300 sampai 500 nanometer, maka dia akan langsung meleleh. Apa bedanya dengan yang sekarang digunakan seperti Tinol yang berbasis SN dan PB gitu. Yang berbasis SN dan PB gitu. Nah, bedanya adalah dia membutuhkan PB. PB itu beracun. SN juga misalnya suhunya rendah, tapi kelemahannya adalah konduktivitasnya kurang gitu, dibandingkan CU, AG atau AU. Sehingga kalau untuk yang peralatan yang presisi seperti peralatan untuk militer, maka membutuhkan sambungan-sambungan yang spesial juga gitu ya. Oke. Jadi ternyata perubahan temperaturnya ini itu sebanding dengan 1/R. Jadi T minus sama dengan T buk 1 minus 1 konstanta per R. Nah, aplikasi nanopartikel terutama untuk katalitik, kemudian sensor dan yang lainnya gitu ya, itu membutuhkan spesifik luas area permukaan gitu. Biasanya berkaitan dengan rasio di mana luas permukaan per satuan massa ya disimbolkan dengan huruf S. Jadi adalah luas permukaan meter kuadrat per kilogram misalnya. Dan ini sebanding dengan area per 1 kilogram. Ya, kilogram. Ini hasilnya. Jadi S sama dengan A per Rho kali V. Nah, coba kita perhatikan ya. Ketika partikelnya berukuran dalam rentang mikrometer gitu ya. Kita lihat dalam 10 sampai 0,1 mikrometer atau 100 nanometer, jumlah atomnya masih di bawah 50.000, tapi ketika dia sekitaran 10 nano ya, maaf, bukan jumlah atom ya, jumlah atom di permukaan atau luas permukaan atom gitu ya. Itu makin besar jumlah atomnya. Jadi ibaratnya kalau kita punya kubik, kita bagi 4, bagi 6, bagi 9 dan seterusnya. Nah, ini akan menjadi permukaan yang baru. Kemudian ukurannya misalnya gitu ya. Kalau bentuknya seperti ini hanya 41% atom berada di permukaan. Kemudian ukuran diperkecil maka dia hanya 55%. Justru atom di permukaannya makin banyak dan makin kecil lagi sampai 75% atom di permukaan. Jadi ukuran diperkecil justru surface areanya naik gitu. Jadi atom di bagian permukaannya makin naik. Dan ini akan bermanfaat ketika kita ingin mengaplikasikan dalam katalis gitu. Makin banyak permukaan aktif yang dapat berfungsi sebagai katalitik. Selain itu, selain aktif juga dia dapat istilahnya mempercepat gitu ya, mempercepat proses produksi, kemudian juga lebih aktif, lebih ramah lingkungan, kemudian selektif bahan kimia gitu dan seterusnya. Bahkan kalau beberapa sensor dapat diaplikasikan misalnya ketika nanopartikel ZNO bereaksi dengan LPG gitu, atau misalnya nanopartikel emas bereaksi dengan DNA dan seterusnya.
Selain itu juga spesifik luas area permukaan itu bergantung dari bentuk. Untuk volume yang sama, ya, untuk volume yang sama misalnya untuk bola, ya, untuk bola dengan diameter D atau kubik dengan sisi sebesar A, ternyata sisi kubik itu luas permukaannya lebih besar daripada bola, sekitar 1,24 pada volume yang sama, ya. Jadi lebih banyak 24% luas permukaan dibandingkan kalau misalnya dia adalah bola pada volume yang sama, ya. Alasannya kenapa? Alasannya adalah jumlah atomnya kan tetap sama, tapi luas permukaan dari jumlah atom di permukaannya lebih banyak kalau kubik, walaupun volumenya sama. Jadi 4/3 pi D pangkat 3 D itu berarti ini berarti 1/6, ya, 1/6 itu sebanding dengan A pangkat 3, berarti D pangkat 3 sebanding dengan 6/pi A pangkat 3 gitu. Nah, luas atomnya itu lebih banyak, sekitar 24%. Ini volumenya sama, tapi jumlah atom di permukaannya lebih banyak. Ini jumlah persamaan umumnya, ya, akan dipelajari dan dibuktikan. Oke, coba lihat, perhatikan di sini kalau bentuk-bentuknya berbeda. Kalau spare, wire, atau cakram, makin ukuran kecil makin banyak luas areanya, makin besar luas areanya. Masing-masing pun sama, walaupun bentuknya berbeda, kuantitinya juga berbeda. Kalau ini kan 0 dimensi, ini 1 dimensi, disk itu 2 dimensi. Selain itu juga berkaitan dengan densitas. Ini yang menarik, bahwa densitasnya itu bergantung pada tekanan dan temperatur yang dihasilkan atau yang dimiliki oleh nanopartikel tersebut. Ya, kenapa? Itu sangat berkaitan dengan interaksi antara nanopartikel dengan ruang sekitarnya, misalnya pelarut, pendispersannya atau material induknya kalau dalam logam. Dan densitas ini sangat bergantung pada ukuran juga. Misalnya tembaga CR gitu, atau titanium film di magnesium oxide, dia memiliki nilai densitas yang lebih rendah gitu. Tapi kalau silikon carbide itu justru menunjukkan densitasnya naik gitu. Alasannya kenapa? Kalau Cu, Cr, Tin dalam magnesium oxide itu justru karena ikatannya makin merenggang, sehingga volumenya bertambah. Karena volumenya bertambah sedangkan masanya tetap, maka kita akan dapatkan massa jenis yang menurun gitu. Sedangkan silikon oksida gitu, silikon carbide, kalau ukurannya berkecil justru dia akan berikatan lebih kuat. Ya, tidak ada saling tarik menarik, jadi ikatannya makin kuat sehingga volumenya berkurang. Karena volumenya berkurang sedangkan massanya tetap, maka densitasnya akan bertambah. Berbeda dengan logam mulia, itu dia akan beda lagi. Justru tidak ada signifikan, tidak ada perubahan signifikannya gitu, terhadap densitasnya. Nah, ini yang menarik dan belum ada penjelasannya, bahwa ternyata densitas itu bergantung pada ukuran. Jadi kalau misalnya densitasnya ukurannya diperkecil misalnya gitu, ya, ukurannya diperkecil gitu, justru dia antara eksperimen dengan teoretik belum ketemu gitu. Ini yang teoretik, ini yang eksperimen gitu. Nah, kenapa itu? Biasanya berarti bukan hanya berkaitan dengan karena surface, tetapi juga ada peristiwa-peristiwa kuantum yang melatar belakangi
menyebabkan perubahan densitas ini. Nah, ini adalah data sifat optik. Jadi optik itu biasanya berkaitan dengan interaksi cahaya pada material. Ditandainya dengan bahwa setiap material pasti memiliki tingkatan-tingkatan energi penyusunan atomnya, terutama untuk kristal. Untuk kristal, penyusunan atomnya. Nah, karena ada penyusunan tingkatan energi atau density of state ya, rapat keadaan energinya itu dapat digambarkan sebagai tingkatan-tingkatan energi dalam bentuk pita energi yang ditandai kalau misalnya ada bagian elektron terluar, itu kita sebut sebagai energi valensi. Kemudian energi di mana si elektron dapat bergerak bebas kita sebut sebagai energi konduksi, dan elektron bisa berpindah dari valensi ke konduksi gitu ya, karena adanya radiasi. Cara termudahnya adalah radiasi cahaya yang kita sebut sebagai radiasi optik. Nah, sifat optik itu digambarkan dengan celah besar energi antara energi valensi dengan energi konduksi. Kita sebut sebagai energi gap. Di mana energi gap itu adalah selisih antara energi konduksi dikurangi energi valensi. Oke, nah energi gap ini berdasarkan eksperimen itu memiliki sifat yang unik, yaitu salah satunya bahwa energi gap itu dipengaruhi oleh ukuran. Bahwa ketika ukuran makin mengecil, energi gapnya membesar. Jadi energi gapnya membesar. Jadi energi gap itu bergantung pada ukuran. Ya, persamaannya disebut sebagai persamaan Bruce. Bahwa energi gap makin besar. Alasan sederhananya adalah karena terjadi relaksasi Kisi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena adanya energi permukaan. Jadi energi permukaannya minimal. Jadi interaksi antara perubahan Kisi, kemudian juga bagian permukaan dan sifat-sifat kuantum lainnya, sehingga menyebabkan energi gap berubah bergantung pada ukuran. Dia makin besar seketika ukurannya makin kecil. Jadi kalau ukurannya mengecil, energi gapnya justru bertambah. Dari sini kita akan bisa tahu bahwa atau bisa manfaatkan sifat ini, bahwa ketika kita ubah ukurannya maka kita akan mendapatkan energi gap berbeda. Jadi materialnya sama, tapi mungkin kita ubah ukurannya, maka energi gapnya pasti akan berubah. Jadi kita ubah ukurannya dengan mengecilkan, maka ini akan berubah. Justru bahkan beberapa sifat menunjukkan bahwa logam yang tadinya misalnya berukuran besar itu sifatnya bulk, padatan, sifatnya adalah konduktor, maka ketika dia diperkecil, maka dia kemungkinan bisa menjadi semikonduktor. Atau yang semikonduktor pun, kalau misalnya yang tadinya sempit celah energi gapnya kecil misalnya, kemudian ukuran partikelnya kita perbesar, sehingga dia akan pada akhirnya dia akan menjadi energi gap yang ukurannya diperkecil, tapi nanti dia akan menjadi memiliki energi gap berbeda yang lebih besar daripada energi padatan biasa. Selain itu juga sifat termalnya itu akan berubah berkaitan dengan getaran kisinya, kemudian pembatasan getaran fonon karena ukuran partikelnya kan kecil gitu. Jadi getaran fonon hanya terjadi pada titik tersebut gitu, titik
partikelnya gitu ya, terbatas pada skala nano. Kemudian juga efek fononnya terkuantisasi karena kan bergantung pada ukuran juga. Bahkan fononnya juga bisa terjadi scattering fonon gitu ya. Jadi ke antara partikel dengan partikel berinteraksi, maka interaksi fononnya akan bisa sambil dihamburkan gitu. Sehingga dia bukan akhirnya beberapa nanopartikel itu dia bukan lagi penghantar panas yang baik. Selain itu juga ini yang menarik bahwa sifat elastik dari nanopartikel itu unik. Yang tadinya misalnya dia sangat kuat gitu seperti logam, tapi ketika dia sudah dibuat nanopartikel maka modulus elastisnya itu akan berubah bergantung pada ikatan-ikatan antar atomnya atau antar molekul. Selain itu juga ada beberapa bagian struktur dari nanopartikel itu. Bagian luarnya itu dia bergantung pada temperatur, sedangkan bagian dalamnya dia independen, tidak bergantung pada temperatur karena dia lattice-nya kan udah konstan. Tapi ya walaupun ada relaksasi gitu. Jadi yang menarik adalah ketika kita punya nanopartikel, nanomaterial, maka dia akan memiliki elastik yang lebih rendah dibandingkan material padatannya. Alasannya ya karena dia memiliki sifat. Selain juga ketika nanopartikel ini ditumbuk gitu dengan gaya yang cukup besar, maka yang terjadi adalah terjadi lokalisasi tekanan atau pressure di sini. Sehingga yang terjadi adalah bukan lagi si partikelnya belah gitu, tetapi yang terjadi adalah partikelnya akan jadi pipih. Ya, akan jadi pipih, kemudian berubah bentuk, berubah struktur kristal. Itulah kenapa kalau misalnya kita memiliki, namanya ada alat mengubah padatan besar menjadi padatan kecil atau nanopartikel, namanya adalah high energy milling. Nah, pada saat dia besar dia akan bisa mengubah menjadi kecil-kecil, tapi pada saat ukurannya sudah mikron atau nano gitu, dia sudah sulit untuk memecahkan nanopartikel tersebut. Alasannya adalah karena elastisitasnya berubah. Nah, jadi ukuran butiran juga berpengaruh pada akhirnya terhadap sifat elastisnya. Kemudian proses antar butir juga bisa terjadi dislokasi gitu. Jadi antar butir juga bisa terjadi dislokasi sehingga dia seakan-akan si partikel itu akan menyerap energi dari tekanan atau pressure dari luar tersebut, sehingga relatif kuat dan daktil tuh jadi tegas. Jadi pada saat dia diberi tekanan sangat tinggi dia kuat, tapi tiba-tiba bisa jadi patah. Ya, bisa jadi patah, tapi penyerapan energinya tinggi gitu. Sehingga sampai sebelum patah itu masih bisa berfungsi sebagai penyerap tenaga atau tekanan atau pressure yang dari luar. Oke. Ada istilah creep itu seperti crumble atau apa ya, jadi kayak kertas yang diremas pakai tangan gitu ya, dia creep. Jadi creep itu sebenarnya secara harfiah mungkin kelihatannya merusak, tapi sebenarnya dalam material creep itu menyerap energi ya, yang pada akhirnya dia akan mengubah sifat-sifat dari materialnya. Jadi tapi yang menarik adalah kalau ukuran butirannya makin kecil, dia akan tahan terhadap creepnya kan kecil juga karena si partikelnya jadi mudah berubah posisi gitu. Tapi kalau ukurannya besar dia masih tahan. Tapi ini fenomena yang unik. Jadi kita bisa mengembangkan material yang mudah
menyerap energi, benturan misalnya atau yang lainnya. Nah, ini efek dari penurunan temperatur, namanya adalah sintering. Jadi proses di mana si partikel tadi kita lelehkan bagian permukaannya dan kemudian menempelkan dengan partikel-partikel yang lain yang kita sebut sebagai proses sintering. Jadi proses sintering itu adalah memberikan perlakuan sehingga menjadi lebih padat, kemudian terjadi perubahan struktur kristal yang semakin seragam. Ya, biasanya sintering itu di kisaran sedikit di bawah suhu leleh. Jadi suhu sintering itu lebih rendah sedikit dibandingkan suhu melting. Nah, ini yang menarik, kalau misalnya suhu meltingnya juga rendah, maka suhu sinteringnya akan lebih rendah lagi gitu. Ya, sehingga apa? Jadi pas saat produksinya itu akan lebih energinya lebih rendah, lebih hemat energi, berarti lebih hemat biaya dan seterusnya. Oke. Ini mungkin yang perlu kita pahami. Ada 6 mekanisme, ya. Ada difusi permukaan, ada transport, ada difusi kisi, ada grain boundary, ada grain boundary diffusion. Ini yang perlu dipahami. Silahkan dibaca lebih jelas berkaitan bagian ini ya. Oke. Terima kasih, sampai ketemu lagi minggu depan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.